bermanfaat dan mengikuti BIMTEK ini dimanfaatkan secara optimal. Dan sampai kalau kegiatan ini akan berlanjut, bukan hanya kegiatan tentang Ramadan, tapi terkait tentang rumah belajar dan sebagainya. Untuk pengembangan kepala sekolah maupun guru dalam pengetahuan media pembelajaran. Mungkin itu Mbak Yun yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kegiatan ini bisa langsung dimulai aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala yang telah memberikan sambutan, arahan, dan kesempatan kepada kami untuk memanfaatkan ini, Bapak, memanfaatkan Zoom LPMP. Jadi kami harapannya juga LPMP yang telah menyewa room Zoom ini pemanfaatannya dapat optimal, dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas sekolah, dan kepala sekolah untuk menunjang pendidikan yang ada di NTB. Terima kasih Bapak Kepala. Iya. Ikutin dulu sebentar, nanti kena jam 2 ada telekonferensi juga sama teman-temannya. Ya silakan berlanjut. Salam sukses. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih. Semoga sehat semua ya. Amin Bapak. Nggih. Amin. Doa kami juga untuk Bapak semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih Mbak Yun. Ya, nggih. Terima kasih Bapak Ibu telah kita ikuti arahan dan pembukaan kegiatan secara resmi oleh Bapak Kepala, dan kami lanjutkan paparan materi terkait dengan pemanfaatan Google Form yang akan dipaparkan oleh Pak Mus Mulyadi. Pak Mus, sebentar Pak Mus kemana? Halo Pak Mus. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung dengan BIMTEK daring. Untuk pertama kalinya LPMP mengadakan ini hikmahnya Corona Bapak Ibu. Kalau tidak begini mungkin kita tidak melakukan ini. Ini untuk pertama kali kita melaksanakan bimbingan teknis secara jarak jauh dalam jaringan dengan memanfaatkan Zoom, dan respon dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru cukup luar biasa, ya, ada 150 lebih peserta. Adapun tema kita kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan Google Form dalam pengumpulan data. Bapak Ibu mungkin udah sering Bapak Ibu untuk melakukan ini ketika Bapak Ibu menerima instrumen yang disebarkan oleh orang secara daring, Bapak Ibu mengisi instrumen tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara membuat instrumen itu sehingga kita bisa mengumpulkan data dalam jumlah banyak tanpa bertemu dengan respondennya, karena biasanya secara pola yang lama kita menyebarkan instrumen, kemudian diisi oleh responden, kemudian kita menariknya lagi, lalu kita entry di Excel, lalu kita rekap. Nah, dengan bantuan online ini yang difasilitasi oleh Google Form. Ya, Google Form merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google untuk melakukan pengumpulan data.
tanpa langsung bertemu dengan responden yang ada di lapangan. Nah, Bapak Ibu pengawas sudah beberapa kali kita minta bantuan untuk melakukan itu ketika kita melakukan verifikasi sekolah model, kemudian kemarin mengisi monitoring belajar dari rumah, itu adalah salah satu bentuk pengumpulan data secara daring ya, dalam jaringan. Nah, secara garis besar, paling tidak Google Form ini nanti Bapak Ibu kita bisa manfaatkan untuk 5 hal. Yang pertama untuk melakukan survei, bisa juga digunakan untuk melakukan polling, ya, survei kepuasan pelanggan, survei kepuasan pelayanan institusi publik seperti LPMP. Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di LPMP, kita sering minta untuk mengisi penilaian terhadap narasumber, penilaian terhadap fasilitas yang disediakan oleh LPMP, penilaian terhadap makanan, akomodasi, dan seterusnya. Sebenarnya ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk pengumpulan data secara daring ini, Bapak Ibu. Tapi yang paling sederhana dan paling murah adalah Google Form ini. Kami di LPMP sudah pernah menggunakan survei monkey, survei monyet itu ya. Terus pernah menggunakan Kobo Toolbox. Nah, ini Bapak Ibu sekolah ini sudah pernah praktek ini. Lalu yang kedua, Google Form ini bisa kita lakukan monitoring terhadap suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, ini kita tidak perlu turun ke lapangan untuk sekedar mengumpulkan data, mereka ya sendiri yang mengisi. Tentu saja ada kelemahan, ada kelebihannya. Untuk pengumpulan data supervisi, Ibu pengawas sekolah maupun Bapak Ibu kepala sekolah ketika melakukan supervisi di lapangan itu kan mengumpulkan data. Nah, ini kan informasi yang minor yang kita dengar itu data dikumpulkan, ditaruh di meja, selanjutnya tidak diapa-apakan kan Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita berikan instrumen secara online, Bapak Ibu kesulitan lagi untuk mengentry lagi data itu, sehingga tinggal mengolah, nanti di display dan seterusnya. Supervisi pengawas atau supervisi oleh kepala sekolah ke guru. Nah, fasilitas lagi yaitu Google Form bisa digunakan untuk membuat kuis bagi siswa. Kalau lah Bapak Ibu, lihat misalnya pilihan harian bagi siswa baik pilihan ganda atau IC. Nah, ini yang paling sederhana Bapak Ibu. Google Form ini yang paling sederhana. Ada juga alat-alat yang lain kayak Google Classroom dan sebagainya. Edmodo dulu Bapak Ibu. Nah, bisa, tapi itu agak ribet. Tapi yang sederhana ini sehingga nanti diharapkan khusus bagi Bapak Ibu guru bisa membuat kuis bagi siswa, karena ini bisa dioperasikan tanpa harus ribet. Karena yang penting punya akun Gmail sudah bisa menggunakan ini. Nah, paling enggak 4 hal ini nanti kita buat Bapak Ibu. Tentu saja, ya, ini yang akan kita jadi. Ada kompetensi 1, 2, 3, 4 potensi Bapak Ibu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan ini secara maraton akan disampaikan sehingga Bapak Ibu bisa nanti mendalaminya. Karena ini tidak bisa sekali Bapak Ibu ya. Namanya teknologi itu adalah kebiasaan. Harus berlatih, mengulang-ulang dan seterusnya. Apa yang nanti yang dipaparkan, yang disampaikan itu mungkin agak dangkal sehingga perlu digali dengan diskusi, tanya jawab, kemudian Bapak Ibu berlatih. Yang pertama nanti adalah kita kenalkan tentang Google Form, yaitu bagaimana memulai, kemudian mengenal fasilitasnya, mengenal jenis-jenis pertanyaannya. Nah, ini yang kita praktikkan nanti, bagaimana menyusun instrumennya, mulai dari pembuat judul instrumen, deskripsi instrumen, dan seterusnya. Sampai nanti ke pengolahan datanya. Sebenarnya 7 kompetensi ini Bapak Ibu, kita akan langsung pelajari pada saat ini, di penyusunan instrumen ini. Karena langsung dia tercover semua.
Cuma untuk mendalami harus diulang pada masing-masing topik. Paling nggak kita buat 7 topik Bapak Ibu. Nah, rencananya nanti akan ada 2 kali Vikon. Vikon yang pertama ini membahas pengantar ini. Nah, nanti akan kita buatkan video dampingan untuk mendampingi Bapak Ibu yang akan disebar di WA Group, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang. Ini bisa mengulang bagaimana membuat Google Form. Catatannya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan ini, harap bersabar ya. Nanti bisa membantu Bapak Ibu yang belum pernah melakukan di grup diskusi WA. Jadi polanya kita menggunakan kelas terbalik Bapak Ibu, flip class ya. Kelas terbalik itu Bapak Ibu kita berikan informasi, materi dan sebagainya melalui grup WA, nanti dikirimkan video, Bapak Ibu pelajari, kita buka ruang diskusi selama 2 jam pukul 16 sampai pukul 6 seperti kemarin. Nah, di sana dimaksimalkan diskusinya. Makanya kemarin saya buat catatan larangan untuk tidak menyebarkan informasi apapun tentang COVID-19. Baik itu kabar gembira atau kabar buruk. Cukup ruang diskusi di WA itu kita gunakan untuk membahas ini. Nah, ini pengantar sedikit Bapak Ibu. Sebelum kita praktek langsung ke bagiannya, kita perlu mengenalkan bahwa Google Form itu seperti instrumen digital secara online, instrumen digital yang kita buat secara online tanpa mencetak, kemudian kita sebar ke yang lain, ke responden. Nah, yang ini tampilan awalnya seperti ini. Nanti akan langsung kelihatan di monitor Bapak Ibu. Seperti ini ketika dibuka pertama kali, formulir tanpa judul, kosongan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang ini adalah jenis-jenis pertanyaannya. Ya, jenis-jenis pertanyaannya. Kemudian yang ini bagian mengcopy, yang ini menghapus. Ini bagian tombol untuk menentukan apakah pertanyaan itu wajib dijawab atau tidak. Biasanya ada tanda bintang dan seterusnya. Bagian kanan ini adalah fasilitas-fasilitas untuk menambah pertanyaan dan menyisipkan gambar. Ini pengantar saja Bapak Ibu, nanti akan lebih jelas kita praktek. Kemudian yang kedua, di dalam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bentuk pertanyaan. Ya, ada jawaban singkat. Jawaban singkat ini kalau hanya menanyakan nama peserta, jenis kelamin, apalagi umur, itu jawaban singkat. Yang hanya 1 kalimat lah Bapak Ibu. Kemudian jawaban panjang dalam bentuk paragraf. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru bahasa Indonesia ketika memberikan soal yang bersifat ulangan, nah, bisa menggunakan pertanyaan jenis paragraf ini. Ada pertanyaan yang bentuknya pilihan ganda. Yang ganda berarti hanya boleh dipilih 1. Nah, Bapak Ibu pengawas kan familiar dengan instrumen PMP. Ada lingkaran, kotak-kotak lingkaran itu pilihan ganda, hanya pilih 1. Kotak centang ini boleh lebih dari 1. Ada drop down. Drop down ini mirip dengan pilihan ganda, cuma tampilannya nanti di Google Form itu berbeda. Kemudian upload file. Nah, Bapak Ibu nanti ketika ingin minta bukti ke responden, kita bisa minta mereka untuk mengirimkan gambar file ya, baik itu video, foto, dokumen dan seterusnya. Selanjutnya 3 ini Bapak Ibu skala linier, isi pilihan ganda, petak kosong, petak kotak centang ini lebih banyak digunakan untuk membuat instrumen yang bersifat untuk menilai. Skala linear digunakan untuk menilai. Dan seterusnya. Dan yang lainnya nanti Bapak Ibu kita akan bisa mengubah gambar-gambar atau tema dalam tampilan hingga bisa disesuaikan warnanya, warna merah, kuning, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita langsung ke praktek.
Ya, harapkan Bapak Ibu sudah membuka Gmail-nya masing-masing, membuka internetnya masing-masing, ya. Pembimbingan secara langsung. Kita akan membuat instrumen sederhana dulu. Instrumen sederhana, seserah Bapak Ibu ingin menggali informasi apa tentang COVID, boleh kita buatkan instrumen. Praktek menggunakan semua jenis pertanyaan ini. Tidak perlu dipikirkan instrumennya valid atau enggak Bapak Ibu. Yang penting kita buat aja dulu. Kita buat dulu, nanti diperbaiki kalau sudah mahir Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Oke. Yang pertama Bapak Ibu, saya mulai dari kosong dulu. Ya. Silakan masuk ke akun Gmail masing-masing. Bagi yang sudah, tinggal menunggu. Apa kita tanya dulu kesiapan kita, Pak Mus? Kita buka atau langsung? Halo? Halo. Kita unmute dulu ya. Sebentar. Ya, oke. Ya. Halo. Bapak Ibu sudah siap Gmail-nya? Ini tanda Google Chrome. Bawa. Mohon maaf, berarti Memang kita nggak ada tunggu tampilan ke gambar ya? Gmail kita. Keluar dari sini, Bu. Oh enggak. dulu. Pak Yuyun. Keluar dulu. Tidak perlu. Keluar dikecilkan. Tidak perlu keluar Di Ibu. minimize dulu, Mbak Yuyun. Ya, di escape aja. Kalau di laptopnya tuh di escape kan nanti keluar. Di minimize dulu. Mohon maaf, tidak telat mulai ini. Keluar dari Ke atas kan ada dua. Sudah buka email, apa kita buang? Ya. Nabi tugas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang belum mengisi menuliskan nomor absen di app, mohon menuliskan dulu ya. Saya lupa, Bu. Nomor absen saya berapa? Ya, Pak Mus lanjut. Sudah Bapak Ibu? Sudah masuk semua ke Gmail-nya? Masih pada mau buka karena ada beberapa yang mau keluar dari ini layar monitornya belum anu. Atau kita tunggu atau bagaimana Pak Mus? Setelah kita buka email di mana? Oke, baik Ibu. Begini, saya bagi mungkin yang belum bisa masuk, saya pandu dari awal dulu. Tadi sudah diberikan di chatting itu, Bapak Ibu supaya masuk ke emailnya. Halo? Lanjut Pak Mus. Ibu masuk. Ya, enak. Seperti biasa itu. Apa kira-kira? Alhamdulillah syukron. Dah? Oke. Ya, lanjut Pak Mus. Ya. Nah, ini adalah email saya Bapak Ibu. Ini kan seperti biasalah email, cuma kan bedanya kita harus menggunakan Gmail karena kita menggunakan fasilitas Google. Google itu salah satunya adalah Gmail. Bapak Ibu sudah masuk, di bagian pojok kanan ini ada 9 persegi. 9 ya? 9 ya? Ya.
Itu 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu diklik. Ya. Nah, nanti berapa macam aplikasi. Nanti muncul beberapa macam aplikasi. Akan kita gunakan adalah aplikasi yang ini, Drive. Bapak Ibu cari Drive. Bentar Pak Mus. Saya ulang. Bapak Ibu yang sudah masuk ke Gmail, di pojok kanan itu ada gambar persegi sebanyak 9. Persegi apa itu? Kotak ya, persegi lah. Titik-titik persegi sebanyak 9. Itu silahkan diklik. Nah, itu nanti akan muncul berbagai macam gambar yang merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google. Ada YouTube, ada Play Store, ada Gmail, bawahannya terus ada Google Classroom dan seterusnya. Kita tidak menggunakan aplikasi itu, yang kita gunakan adalah ini, Drive. Oke, sudah? Pak Mus, sebentar. Ya. Layar saya itu masih PPT-nya Pak Mus ya? PPT? Ya. Dan tidak tahu yang lain nampak. Mas Mus sudah ganti anu ya? Halo Bapak Ibu. Apakah layar yang terbuka di depan Bapak Ibu adalah masih PPT Pak Bos? Oh, masih Ya. PPT Mas. PT-nya diminus apa yang sudah diomongin. Coba diulang share screen-nya Mas. baik, saya ulang Bapak Ibu. Sebentar Gus. Duduk. Tak klik, Pak. Sudah muncul ini ya? Nah, sebentar. Oke, Bapak Ibu masuk ke Gmail. Bagian pojok kanan atas itu ada gambar titik sebanyak 9. Ya. Itu diklik. Mas Mus. Halo. Ya. Sudah muncul belum? Yang muncul ini mukanya Mas Mus. Pak, share screen ulang Pak Mus. Ya. Share screen ulang. Ada. Sudah? Oke. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah semua ya? Berarti sekarang yang muncul adalah halaman email ya? Ya, Bapak Ibu tinggal mengangguk kerja karena ini di mute. Ya, atau kasih jempol Bapak Ibu, kalau oke jempol gitu Bapak Ibu. Ya, ini adalah Gmail. Pada bagian pojok kanan atas itu ada persegi sebanyak 9, titik 9. Ya, kalau Bapak Ibu hitung 9 ya. Oke ya? Ya. Itu diklik. Nah, ada berbagai macam aplikasi di sana. Yang kita butuhkan hanya ini, Drive ini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu cari gambar Drive segitiga. Ya, yang warna hijau, kuning, dan biru ini.
Mungkin di unmute dulu Mbak Yuyun, kita tanya sudah atau belum? Sudah Pak Mus, masuk ke drive sudah. Lanjut Mus. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Klik saja drive itu, klik gambar drive itu. Gamitin LPMP. Betul Bu Pahit. Betul. Ya, sekarang dimatikan Mbak Yuyun. Matiin aja ya, yang matiin aja. Lagi ngedrive. Bisa nih. Siapa Mus? Aduh, ribut. Anu telek luang kena. Satu. Ya, mute dulu. Menggunakan bahasa Inggris ya, My Drive, New, dan seterusnya. Yang kanan ini adalah tempat kita menyimpan segala hal yang ada dalam Drive. Jadi Google itu Bapak Ibu, Google itu menyiapkan 15 GB untuk menyimpan file. Sehingga Bapak Ibu kalau punya file-file yang penting, takut hilang di laptop rusak, simpan saja di Google Drive. Nah, nanti akan dibahas pada lain kesempatan tentang Google Drive. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah ya? Nah, silakan klik baru. Klik baru ini. Ya, klik baru, nanti akan muncul menu-menu upload file, upload folder, Google Dokumen. Google Dokumen ini adalah Microsoft Word online. Google Spreadsheet ini adalah Excel secara online. Google Slide ini adalah PowerPoint secara online. Kemudian klik lainnya. Ya, klik lainnya. Kanannya itu ada muncul Google Formulir. Bahasa Inggrisnya Google Form. Oke, mengangguk semua Bapak Ibu kalau oke? Oke, siap. Kalau sudah ketemu, saya ulang ya. Klik baru, lainnya, Google Formulir. Nah, diklik aja. Wah, lama juga ini. Nah, muncullah tampilan halaman formulir yang masih kosong. Oke, bagian pojok kiri ada tulisannya formulir tanpa judul. Ya, yang ini, nah di sini tempat kita akan menyusun instrumen ini Bapak Ibu. Formulir tanpa judul, bagian yang ini, ya, yang ini adalah tempat menuliskan pertanyaan. Yang ini tempat menuliskan pertanyaan. Yang merah ini adalah tempat menuliskan pertanyaan. Sementara ini adalah judul instrumen kita. Sekarang kita akan praktek langsung membuat instrumen sederhana. Terserah Bapak Ibu mau mengikuti saya boleh, mau Bapak Ibu berkreasi boleh, tapi kita akan praktek menggunakan masing-masing model Google Form. Sudah jadi baru mungkin beberapa peserta menunjukkannya melalui share screen. Kita mulai Bapak Ibu ya. Misalnya saya ingin membuat instrumen tentang informasi peserta di kelas
Ya, formulir misal, ini judulnya Bapak Ibu. Saya membuatkan judul. Serah Bapak Ibu membuat judul apa, saya ulang lagi. Untuk saat ini tidak perlu dipikirkan judulnya apa. Yang penting pada bagian ini, ya, bagian ini adalah bagian judul Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagian judul. Ketik saja terserah judulnya. Nanti kita bisa edit. Oke. Kemudian formulir ini perlu kita jelaskan. Perlu dijelaskan, diketikkanlah pada deskripsi formulir. Ya. Informasi kebutuhan materi BIMTEK misalnya, udah cukup pendek begitu Pak. Nanti bisa ditambah lagi. Nah, pada bagian sebelah kiri atas ini Bapak Ibu, ini belum berubah. Nanti yang tampil, yang akan kita kirim ketika kita kirim ke responden adalah bagian sebelah kiri ini. Untuk mengubah bagian sebelah kiri ini, tinggal diklik saja. Bagian atas ini klik Bapak Ibu, nanti langsung dia berubah mengikuti tulisan yang ini. Ini belum berubah. Untuk mengubahnya diklik, sehingga nanti dia akan berubah mengikuti ini. Kita formulir pendataan peserta BIMTEK. Judul yang ini boleh sama dengan yang ini, boleh juga diganti. Misalnya formulir pendataan BIMTEK. Nah, boleh. Ini judulnya, kalau yang ini judul dalam instrumen. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat pertanyaan yang pertama. Nah, misalnya ingin menanyakan nama peserta. Nama peserta. Yang ini adalah bentuk pertanyaan diinginkan. Bentuk jawabannya apa? Karena nama peserta, maka cukup kita menggunakan jawaban singkat saja. Ini jawaban singkat. Panjang-panjang. Nah, selanjutnya, misalnya kita ingin bahwa nama peserta ini harus dijawab oleh responden. Sehingga perlu kita dengan bintang harus dijawab. Artinya kalau ini tidak dijawab, maka instrumen itu tidak bisa dikirim. Bagaimana cara menandai suatu pertanyaan harus dijawab? Pada pojok kanan bawah ini ada seperti apa ini? Ya, seperti pentungan, geser Bapak Ibu. Nah, digeser ke kanan supaya aktif. Ini berarti jawaban terhadap pertanyaan ini harus dijawab oleh responden. Meskipun nanti misalnya dia tidak ingin menjawab, dia cukup menaruh atau mengetikkan tanda strip di sini juga tidak apa-apa. Yang penting pertanyaan ini cukup diberikan jawaban satu titik, koma, dan yang penting dijawab, bisa dia terkirim. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk menambah pertanyaan? Pada bagian kanan ini ada tanda plus. Ya. Ada ini TT. Kalau yang ini menambah pertanyaan tanpa membuat deskripsi, kalau yang ini menambah pertanyaan dengan deskripsi. Nanti kita praktek Bapak Ibu. Ya, nanti kita praktekkan. Oke. Tambah pertanyaan. Ya. Tambah pertanyaan.
Misalnya apa? Jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu posisinya 2. Hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita menanyakan jenis itu akan langsung memberikan opsi pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Kita Islam itu dengan jawaban singkat. Singkat berarti dan menulis sendiri jawabannya. Ya, menulis sendiri jawabannya, pria, laki, kita, dan seterusnya. Nah, kelemahannya kalau seperti ini, nanti akan ada variasi jawaban. Ada yang menulis pria, ada yang menulis laki, ada yang menulis lelaki, laki, perempuan, dan seterusnya. Sehingga ketika merekapnya, jadi agak susah karena berbagai macam. Kan kalau merekap berapa prianya kan harus menggunakan nama, biar gampang gitu. Maka untuk menghindari itu, kita klik tanda panah ini, pilih pilihan ganda. Ya, masukkan ke sini. Laki, laki. Nah, sudah perempuan. Ya. Hanya ada 2 pilihan. Laki-laki, perempuan. Tujuannya apa? Jawabannya itu semua tidak ada yang karena tidak kemungkinan lain Islam, kita tidak perlu menambah. Kita kunci bahwa ini harus dijawab. Baik. Halo. Halo Pak Mus. Ini hostnya mana ya? Kok kabur ya? Oh. Halo. Suaranya tadi sempat hilang. Ya, Bibi. Halo. Di mute yang nanti angkat tangan. Ya, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan, raise hand, atau mengajukan pertanyaan lewat chat. Jadi nanti saya akan melihat Bapak Ibu yang bertanya, kemudian akan saya sampaikan ke Pak Mus. Itu ya Pak Mus. Sampai saat ini. Silakan Bu Sada. Mana? Bu Sada. Bentar. Halo Pak Mus. Ya, halo. Ya, belum ada kayaknya. Ada Bu Sadah tadi itu, Bu Sadah. Bu Sadah. Bentar ya. Bentar. Oh, Bu Sadah coba di-unmute dulu speakernya Bu Sadah. Saya nggak melihat saking banyaknya peserta ini. Ya, sebentar sih. Bu Sadah. Oke, iya. S-A-A-D. Ya, halo, silakan. Yang Pak Mus, yang bersyarat itu gimana tuh? Oh, belum sampai sana, cepatnya. Oh, belum sampai. Belum.
Oke, sabar menanti kalau gitu. Ya, sabar menanti. Oke. Ntar Iya. sampai sana, Bu. Sadar. Lanjut, lanjut. Oke. Bapak Ibu. Apalagi jangan kabupaten kota. Nah, sama dengan jenis kelamin kabupaten kota itu kan sudah tentu di Nusa Tenggara Barat. Ada 10 kabupaten kota. Karena sudah tentu, maka langsung saja kita berikan pilihan jawaban. Tidak menyerahkan ke responden untuk menuliskan jawabannya sendiri. Kenapa? Seperti tadi, nanti kalau diserahkan ke responden, dia akan beragam jawabannya. Misalnya nanti nulis Kabupaten Lombok Baratnya, ada yang nulisnya Kap Lobar. Ada yang nulisnya Kabupaten Lobar. Ada yang nulisnya apalagi Kap Lombok Barat. Sehingga kabupaten yang sama itu ditulis dengan beragam cara. Nah, agak susah nanti mereka. Maka ini kita tulis saja Bapak Ibu. Berarti pilihannya adalah pilihan ganda. Tulis Kabu Barat. Lombok Tengah. Timur. Lombok Utara. Kota Mataram dulu. Hah? Kota Mataram dulu. Kota Mataram itu Boleh. dia lebih muda dari Kabupaten Lombok Barat. Oh, sesuai umurnya. Iya. Kabupaten Sumbawa Barat. Tidak hanya untuk menyelang dengan Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa. Bapak Ibu boleh mengikuti ini boleh atau mencari pertanyaan lain. Kabupaten Lumpu. Kabupaten Bima. Kota oke, Bima. Ya. Sehingga nanti responden itu tinggal memilih aja Bapak Ibu. Nah, misalnya ini instrumen kita sudah jadi 3 pertanyaan Bapak Ibu. Kita perlu mereviewnya kan, melihat tampilannya seperti apa. Nah, bagaimana cara mereviewnya? Mereviewnya itu ada pada bagian kanan ini tanda apa ini? Gambar mata ya. Gambar mata 1 ini. Ada tampilan instrumen kita ini seperti apa sih Bapak Ibu? Maka kliklah gambar mata 1 ini. Nah, ini dia muncul. Inilah instrumen yang sudah jadi siap disebar ke responden. Ini yang disebar, bukan yang tadi Bapak Ibu. Bukan yang tadi yang disebar. Kalau yang tadi itu kan yang kita ketik. Ya, yang bisa kita edit. Kalau ini nggak bisa diedit. Ini tinggal dijawab. Nah, pada instrumen yang siap dijawab, ada tanda bintang merah. Tanda bintang merah ini pertanyaan ini harus dijawab oleh responden. Kenapa ini bisa muncul? Tadi tombol sebelah kanan ini ya, kita geser ke kanan menjadi punya saya menjadi warna ungu. Oke. Ya, baik. Nah ini dia kabupaten. Tidak boleh memilih lebih dari 1. Oke, baik kita tutup dulu.
kembali ke pertanyaan sebelumnya. Yang ini, Bapak Ibu, tadi kan pilihan ganda, Bapak Ibu ya. Ini pilihan ganda. Cuma kalau seperti ini banyak pilihan jawabannya, dia akan memakan ruang yang cukup lumayan ini Bapak Ibu luas ini. Sehingga nanti tampil kalau orang menjawab pakai HP itu kan satu lembar sendiri, dia satu halaman sendiri. Maka perlu kita siasati dengan bentuk pertanyaan yang berbeda. Bentuk jawaban yang berbeda. Nah, sekalian kita mempraktekkan bagaimana menyalin pertanyaan yang sama ini. Katakanlah ini kabupaten kota Bapak Ibu. Saya ingin salin copy ya Bapak Ibu ya, pertanyaan ini kita copy. Maka bagian bawah ini ada tanda persegi panjang bertumpuk. Ini diklik. Jadi untuk menyalin atau mengcopy suatu pertanyaan, maka klik ini duplikat. Nah, dia langsung ke bawah ini. Kita ganti dia model jawabannya. Ganti dengan drop down. Nah, bedanya apa drop down sama pilihan ganda? Kalau pilihan ganda yang muncul ini lingkaran, kalau drop down ini yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus tampilannya seperti apa? Kita cek Bapak Ibu. Tadi kalau pilihan ganda seperti ini. Ya. Kalau pilihan ganda seperti ini, bagaimana dengan pertanyaan yang drop down? Drop down itu ini Bapak Ibu. Ini pilihan ganda. Semua pilihan itu muncul dalam satu space ini, satu ruang ini muncul. Tapi kalau drop down, pilihan itu disembunyikan. Bagaimana cara memunculkannya? Ada tanda panah ini. Nah, baru peserta memilih Kabupaten Lombok Barat. Ini juga Kabupaten Lombok Barat. Saya ulang, bedanya pilihan ganda, nanti di instrumen yang dimunculkan online itu, semua jawaban pertanyaan pilihannya itu akan dimunculkan. Tetapi kalau drop down, pilihan jawabannya disembunyikan, untuk memilihnya tinggal klik panah. Nah, ini. Oke. Sudah? Ya. Kita tambah lagi pertanyaan. Oh, sebentar. Nah, misalnya Bapak Ibu udah cukup di sini kan? Sudah, sampai sini. Bapak Ibu misalnya mengklik tanda tambah tapi tidak membutuhkan lagi. Ingin membuang ini. Ya, ini ingin dibuang. Pertanyaan ini ingin dibuang. Pak Mus. Maka cara membuangnya Halo Pak Mus. Tong sampah. Halo. Ada permintaan ulang drop down sebentar. Boleh? Oke. Ya. Drop down. Silakan Pak Darmin. Gimana Pak Darmin? Pak Darmin minta untuk mengulang drop down sebentar, Pak. Ya, saya ulang Bapak Ibu ya. Bedanya drop down sama pilihan ganda. Kalau pilihan ganda, halo. Iya, drop down, iya. Kalau pilihan ganda, tampilannya nanti di layar instrumen yang dibagi, semua pilihan jawaban itu muncul. Lihat. Ya, semua pilihan jawaban itu muncul. Tetapi kalau drop down, semua pilihan jawaban itu disembunyikan. Nah, untuk memilihnya, klik panah. Ya, kita coba. Ya, ini adalah pilihan ganda ya. Ini bentuk
pertanyaan pilihan ganda. Semua pilihannya dimunculkan. Jadi dia panjang nanti muncul di HP, di laptop itu. Tapi kalau drop down, pilihan jawabannya disembunyikan di balik panah ini. Sehingga untuk menjawabnya tinggal ke panah. Nah, Lombok Barat. Begitu ya? Baik. Sudah, Mbak Jujun ini? Ya, sudah. Lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini kita ngawak aja Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan. Jadi tidak perlu dipikirkan benarannya, nanti kita perbaiki. Pilihan jawaban. Bentuk pertanyaannya adalah ini. Upload file. Upload file ini biasanya kalau Bapak Ibu supervisi, Bapak Ibu ingin minta bukti fisik ke guru atau bukti fisiknya apa, misalnya dalam bentuk foto, maka Bapak Ibu buat pertanyaan ini. Upload file, klik. Nanti ada peringatan bahwa kita diminta mengizinkan peserta responden untuk mengirimkan bukti fisik. Klik aja lanjutkan. Lanjutkan. Nah, misalnya lampirkan foto kegiatan KBM, misalnya kan gitu. Apalagi video pembelajaran boleh. Nah, karena kita minta mereka untuk melampirkan, di sini ada permintaan ya, kita harus menyetujui atau tidak. Izinkan hanya jenis file tertentu. Ini ada tombol. Sama dengan pertanyaan tadi, diwajib dijawab atau tidak itu Bapak Ibu. Ya. Kalau ini kita geser ke kanan, ya, maka akan muncul file apa saja yang boleh dilampirkan. File apa saja yang boleh diunggah. Dokumen, itu Microsoft Word-nya. Spreadsheet, itu Excel. PDF, video, PowerPoint. Ini ada dua gambar sama ini ya, bedanya apa ya? Gambar, audio, suara. Nah, kalau Bapak Ibu mencontreng ini, artinya responden hanya boleh diizinkan mengirimkan file menurut kehendak pembuat instrumen. Misalnya hanya boleh mengirimkan PDF, maka nanti selain PDF akan tertolak. Kalau hanya ingin mengirimkan Word, maka selain Word akan tertolak. Dan seterusnya. Kalau ingin nanya video, maka selain video tertolak. Boleh dua, karena ini kotak-kotak kan pilihan. Boleh, PDF sama gambar misalnya. Maka nanti dua pertanyaan inilah yang diizinkan masuk oleh sistem. Ya, itu. Kemudian berikutnya, supaya file yang dikirimkan itu tidak banyak, kita berlomba nanti ngirim foto, video, dan sebagainya, Bapak Ibu. Maka kita batasi berapa jumlah file yang boleh dikirimkan, kita batasi. Ada pilihannya ini, 1, 5, 10. Mau 5 file, mau 10 file, cukup 1 file saja misalnya Bapak Ibu. Maka pilih 1. Kemudian berapa kapasitasnya, ukuran filenya berapa, maksimal berapa, ada pilihannya ini. Hanya 1 mega. Ini kalau foto biasanya Bapak Ibu. 10 mega, 100 mega, 1 giga, 10 giga, dan seterusnya.
Nah, amannya Bapak Ibu pilih yang 100 mega ini. Ya. Biar respondennya ketika mengupload dokumen tidak gagal. Karena kalau 1 sama 10 ini nanti respondennya harus menurunkan sekecil mungkin ukuran filenya, maksimal 1, maksimal 10. Maka nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan ini, cukup ambil yang di tengah-tengah saja, yang 100 mega. Ya, 100 mega. Nah, kemarin kan di pertanyaan BDR itu, belajar dari rumah itu, jika ada foto, maka lampirkan. Kan begitu Bapak Ibu? Karena pertanyaannya jika ada foto kan boleh ngirim, boleh tidak. Ya, maka yang ini tidak perlu diaktifkan. Kalau Bapak Ibu aktifkan, maka respondennya harus mengirim dokumen yang diminta. Harus mengirim bukti fisik yang diminta. Foto yang Bapak Ibu minta, maka dia harus mengirim foto. Gitu. Clear Bapak Ibu? Nah lumayan nih, kerongkongan kering nih. Baik, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Nggak siap minum Pak Bos. Saya bawa minum tapi ketinggalan di motor. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Tadi kan semua kita menambah pertanyaan itu dengan menggunakan tanda ini ya. Ya, dengan menggunakan tanda plus ini. Nah, sekarang kita praktek menggunakan ini, TT ya, tambahkan judul dan deskripsi. Oke. Tambahkan dulu. Kita pilih pertanyaan selanjutnya apa? Skala linier. Ya. Skala linier ini memberikan penilaian terhadap sesuatu yang skornya kita tentukan. Misalnya Pak, nilai cara berkomunikasi narasumber misalnya. Biasanya di LPP dicanangkan begini kan Bapak Ibu. Nah, skala linier kita tentukan skalanya. Skala Likert itu 1 sampai 3 boleh, 1 sampai 5 boleh, 1 sampai 4. Nilai terendahnya berapa? 0, 1, misalnya 1. Kalau nilai itu biasanya 1. Kalau ada, tidak ada, 0, 1 Bapak Ibu. Tapi kalau nilai itu 0 itu sangat sulit terjadi. Ya kan Bapak Ibu. Karena dalam pembelajaran pasti ada yang bisa dipelajari, ada yang diperoleh. Nilai 0 itu tidak ada. Kecuali pilihan ganda, kalau salah semua ya 0. Tapi kalau saya kan tidak mungkin 0. Kemudian nilai terendahnya 1. Nilai tertingginya 5. Nah, pada bagian ini, label ini Bapak Ibu, perlu dijelaskan. 1 itu misalnya sangat kurang. 5 itu apa? Sangat baik. Munculnya bagaimana? Kita cek. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nih. 1 sangat kurang, berarti kan respondennya memperkirakan 2 itu berarti segini, 3 itu segini, 4 itu segini, 5 bahwa 5 itu sangat baik, semakin ke kanan semakin baik, semakin ke kiri semakin berkurang skornya. Nah, ini untuk penilaian tunggal Bapak Ibu. Penilaian tunggal. Ya, 1 sampai 5. Nah, kalau penilaian tunggal kita menggunakan ini, kalau hanya menilai 1 orang cukup menggunakan ini. Tapi kalau narasumbernya banyak Bapak Ibu. Nah, kan di pelatihan LPMP itu kan narasumbernya banyak itu. Daripada kita membuat pertanyaan banyak, maka kita bisa membuat 1 pertanyaan untuk beberapa orang. Maka kita gunakan ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita menggunakan TT ya. Klik TT. Oke. Nah,
Yang di atas ini kan hanya judul pertanyaan tanpa ada kolom deskripsi. Kalau kita menggunakan TT ini, maka akan muncul judul pertanyaan, di bawahnya ada kolom deskripsi. Nah, ini untuk contoh pertanyaan yang menggunakan, mana dia? Oh, salah. Oh, bukan ini, maafkan. Itu untuk kasus yang beda. Saya pakai ini lagi. Oh, batal. Oke, tambah lagi. Ya. Saya copy ini dulu. Ya. Sekarang untuk jenis pertanyaannya ini, kisi pilihan ganda ini. Ini kita ingin menilai beberapa item kasus yang kita pakai adalah narasumber yang kita nilai ya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin menilai layanan, konsumsi, hotel, penginapan, kasur, dan sebagainya bisa. Kita pakai yang ini. Menilai beberapa item dalam satu pertanyaan sekaligus. Kita menggunakan model jawaban kisi pilihan ganda. Kalau yang di atas, yang ini, model pertanyaannya adalah skala linear. Jadi satu baris dia, hanya satu item yang kita nilai, hanya satu orang yang kita nilai. Tapi kalau yang ini, kisi pilihan ganda ini, yang kita nilai adalah beberapa item. Beberapa orang yang kita nilai. Oke. Pada bagian baris ini, ketikkan saja nama orangnya. Nengah Sri. Yang muncul di depan saya yang saya tulis ini. Bu Kusmiasi. Bu Suryada, Bu Kepala, Bu Suryada. Boleh sebanyak-banyaknya, misalnya 5, misalnya. Pak Zamroni. Oke. Ini untuk kasus penilaian orang ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita juga membuat kasus item yang dinilai. Oke. Kolomnya kita isi dengan skor. 1, tambah kolom. 2, tambah kolom. 3. Mau nilainya sampai berapa? 3 misalnya, boleh. 3 saja. Nah, kan responden perlu tahu. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Oh, ada Pak Haji Irfan itu. Oke. Ini Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Kan ini tidak ada penjelasan. Kalau ini kan ada penjelasan ini. Ke kiri sangat kurang, ke kanan sangat baik ya. Nah ini kan tidak ada penjelasan. Maka kita perlu tambahkan penjelasannya. Caranya, pada bagian bawah ada titik 3 ini, vertikal ini. Itu diklik. Deskripsi. Saya ulang ya. Bagian bawah ada titik 3. Klik deskripsi. Maka muncullah deskripsinya di bawah. Sini kita tambahkan 1 sama dengan apa? Kurang. 2 sama dengan cukup. 3 sama dengan baik. Nah, kalau pada pilihan. Oke, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, satu pertanyaan untuk menilai beberapa orang ini. Cara menjawabnya, 1 baris, 1 kolom itu hanya 1 kotak yang boleh dijawab. Ini. Terus.
Ini jadi lebih simpel ya Pak Mus ya, daripada biasanya kan namanya banyak gitu. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Cari minum dulu sebentar. Oh. Minumnya jauh banget ambilnya. Bapak Ibu, mohon maaf yang belum mengisi daftar hadir, tolong mengetikkan di kolom chat. Terima kasih. Pak Mus, ini ada saran ya, halo, sih silakan. Ada saran dari Pak Karwo agar peserta itu praktek dahulu. Yang sarannya peserta praktek dahulu, tapi mungkin nanti karena waktu juga ya, jadinya nanti kita kirimkan aja rekamannya atau video tutorial dari Pak Mus, Iya, jadi tidak mengulang-ulang. Ada yang minta diulang dari TT Pak Mus, tapi ini ada Ibu Purwanti minta cara membuat tempat tanggal lahir. Jadi bagaimana cara membuat tanggal mungkin ya, belum ya Pak Mus ya? Oh iya, akan sampai ke sana kalau itu semua pertanyaan itu akan kita. Okay. Jadi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, semua jenis pertanyaan ini mungkin agak cepat, karena ini kan direkam oleh host di Bapak Ibu, nanti akan dibagikan rekamannya. Tapi Bapak Ibu menyimak cara membuatnya. Dan Bapak Ibu juga mencatat itu ada yang memakai foto dan sebagainya. Ya, karena memang kalau tidak diulang memang tidak bisa segera paham Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu perlu praktek. Nah, bagian praktek itulah yang akan menjadi dasar penilaian keaktifan Bapak Ibu dalam rangka fintech ini. Karena kan udah dapat sertifikat, nah itu penilaiannya di sana Bapak Ibu. Terima kasih sarannya Pak Karwo. Ada lagi Mbak Yuyun? Yang tanggal lahir. Ya, karena waktunya sampai ke sana. Tinggal 15 menit sih Pak Mus, sudah jam 10.30. Oke, sedikit lagi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Tadi yang isi pilihan ganda sama petak kosong ini hampir sama Bapak Ibu. Ini saya copy saja ini. Kita perlu mencari kasus pertanyaan yang petak kosong. Ya. Kalau penilaian mungkin nggak cocok dia penilaian petak kosong ini. Petak kosong ini kan maksudnya jawaban boleh lebih dari satu. Oh ini aja seperti yang kemarin yang di sekolah model itu. Pilih ini. Pesan ukuran kaos. Nah, ini kan. Kaosnya kan boleh L, boleh ini L. Ukuran jumlah. Oh ya ini. Ini S, M, L, XL. Nah, ini ukuran kaosnya berapa yang dipesan? 0, pesan 1, pesan 2, pesan 3. Nah, ini contohnya Ibu. Ini untuk pilihan yang seperti ini Bapak Ibu. Artinya ketika ditanya berapakah ukuran apakah ingin memesan kaos, nah, ukuran berapa kaosnya, sebanyak berapa, kita bisa menggunakan ini. Ya. Nah ini kan, saya ingin pesan ukuran S, sebanyak berapa? 1. Ukuran M 1. Yang L, XL-nya tidak pesan ya, maka tulis 0. Nah, kayak gitu. Ini contoh kasus saja Bapak Ibu ya, untuk yang menggunakan model pertanyaan yang seperti ini. Memilih dengan pilihan bisa lebih dari 1.
Kalau yang penilaian kita menggunakan skala sama pilihan ini boleh. Oke, sudah akan sampai ke pertanyaan tanggal. Oke, nah ini dia tanggal ini ya. Oke, klik aja tanggal. Pertanyaannya tanggal lahir. Sudah selesai Bapak Ibu, tanggal lahirnya cukup otomatis aplikasi ini akan langsung memunculkan kalender. Ya, akan langsung memunculkan kalender. Tidak usah kita utak-atik, langsung dia muncul sendiri kalendernya. Nah, ini hari, bulan, tahun. Kadang ada yang bulan, hari, tahun. Makanya respondennya perlu membaca ini nanti. Saya kira semua sudah bentuk pertanyaan Bapak Ibu tentang waktu sama saja modelnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengirimkan instrumen ini ke responden? Ya. Bagaimana cara mengirimkan instrumen ini ke responden? Yang kita kirim bukan yang kita buat ini Bapak Ibu, ini kan yang bisa diedit. Yang kita kirim adalah instrumen yang langsung akan dijawab. Mana yang dikirimkan? Klik tanda gambar mata ini. Instrumen yang dikirimkan adalah ini. Alamat yang dikirimkan mana? Alamatnya ini. Tinggal di copy alamat ini, kemudian share ke grup WA, tinggal diklik masuk. Saya akan share melalui chat ini, Bapak Ibu isi sebentar. Nah, chattingnya mana? Chat. Halo Pak Mus. Ya, lu. Di Zoom ini pengalaman kemarin itu kalau kita kasih link di chat itu dia nggak langsung biru, nggak bisa langsung kita klik gitu. Tapi kalau lewat HP bisa. Nah itu masih mau di. Oh gitu. Saya kirim ke WA saja kalau gitu. Oh ya, WA. Jadi Bapak Ibu link instrumen ini akan dikirimkan ke WA. Jadi mohon Bapak Ibu beberapa untuk mencoba. Jadi nanti langsung Pak Mus bisa mempraktekkan bagaimana mengolahnya gitu dan melihat hasilnya gitu ya Pak Mus. Ya. Ya oke. Nah, ya silakan Pak Mus. Kalau mengolah mungkin belum, nanti dibuatkan video sendiri ya. Enggak mengolah, melihat aja. Melihat aja. Nah, sudah saya sambil ada yang bertanya, Bapak Ibu tinggal diklik aja, ya, diklik saja, sembarang aja jawabnya Bapak Ibu, sembarang, kemudian kirim. Ada yang mengangkat tangan Pak Mus sambil nunggu. Boleh, silakan. Ibu Galuh Nurmiati. Halo Ibu Galuh. Bu Galuh. Mana ya Bu Galuh ini? Sebentar Bu Galuh. Bu Galuh, tolong diaktifkan mic-nya Ibu. Mana Bu Galuh, halo. Enggak ada suaranya ya. Oke. Ya, lanjut aja dulu Pak. Oke, sudah ada yang coba kita cek, sudah ada belum yang ngirim?
Sudah ada 2 orang ini Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan alamat ke responden untuk mengisi instrumen tersebut, kemudian mereka sudah mengirim, maka nanti otomatis muncul di instrumen Bapak Ibu jumlah orang yang telah menjawab. Ya ini. Jumlah orang yang telah mengisi instrumen ada 8 orang. Jadi, sudah 10 dan seterusnya. Ada 2 tombol di atas ini, ada pertanyaan, ada respons. Pertanyaan ini adalah instrumen kita. Nah, sekarang bagaimana cara melihat jawabannya responden? Klik saja kata respon, yang di sampingnya ada jumlah respondennya berapa, itu diklik. Nah ini Pak Halil, Pak Maliagung, Pak Karwo, Pak Sulis, Pak Warto, Pak Husni, Pak Budi, Haja Hibatullah, dan seterusnya. Nah, langsung dia akan muncul proses laki-laki 70%, perempuan 29%. Ini langsung oleh Google Form langsung menampilkan display jawaban peserta, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cukup dengan ini, tinggal di print screen, tempelkan di laporan dan sebagainya. Tetapi jika ingin membutuhkan pengolahan data yang lebih luas, maka kita perlu data mentahnya. Itu data mentah dalam bentuk Excel. Oke, yang ini. Cara berkomunikasi narasumber. Nah, sudah langsung dibuatkan histogramnya oleh Google Form, yaitu nilai 5 diberikan oleh 17 orang, nilai 4 diberikan oleh 3 orang, nilai 3 diberikan oleh 1 orang. Nah, ini cara membacanya Bapak Ibu. Ya. Ini cara komunikasi narasumber. Langsung dia berderet, Bu Nengah Sri. 3 diberikan oleh 20 orang, Anggraini 17 orang, 2 orang, 1 orang, dan seterusnya. Ini histogramnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk menjawab tanggal lahir dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara memunculkan jawaban peserta ini? Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kita kan perlu data mentahnya untuk keperluan yang lain. Sewaktu-waktu kita ingin mengolah data itu kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mengumpulkan data supervisi, maka perlu diolah, maka kita perlu data Excel-nya. Data Excel-nya itu diperoleh dengan cara ini. Klik saja gambar logo Excel yang berwarna hijau ini. Nah, klik. Ini diklik. Nanti otomatis data jawaban itu akan langsung dioper ke spreadsheet. Oke. Oh, sebentar sebelum sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya instrumen itu kan punya jangka waktu. Kita mungkin sudah menganggap cukup responden yang dibutuhkan untuk mengisi suatu instrumen. Maka kita ingin tutup pengisian instrumennya. Seperti kemarin yang Google Form ini, banyak yang bertanya sudah melebihi kuota, akhirnya saya tutup. Cara menutupnya Bapak Ibu, tombol ini digeser ke kiri. Nah, digeser ke kiri artinya responden tidak bisa lagi mengirimkan jawaban. Sudah ditutup pendaftaran. Kita tinggal geser ini, selesai. Oke. Baik, lanjut yang tadi. Bagaimana cara memunculkan data jawaban responden ke Excel?
Ini kita klik. Nah, nanti ada peringatan. Pilih tujuan tanggapan, biasanya otomatis ini Bapak Ibu. Buat spreadsheet baru, klik buat. Ya. Klik buat ini, klik saja, red. Kita tunggu. Nah, ini langsung dia di entry oleh sistem di Excel. 27 orang menjawab tadi. Nah, ini kan data mentah Bapak Ibu yang kita butuhkan. Yang sewaktu-waktu bisa Bapak Ibu olah nanti. Untuk apa? Kalau ada yang mengirimkan foto, maka nanti akan dimunculkan dalam bentuk link, tinggal diklik untuk mengunduhnya. Dan seterusnya. Nah, ini kan Excel dalam bentuk online, Bapak Ibu. Belum ada filenya di komputer kita, belum ada filenya di laptop kita. Maka untuk memindahkannya ke laptop, kita perlu unduh. Ya, kita unduh ini. Ya. Oh ya, saya jelaskan sedikit ini sebelum mengakhiri. Kita unduh ini. Pada bagian sebelah kiri, Bapak Ibu, ada namanya timestamp. Timestamp ini menunjukkan waktu kapan seorang responden mengisi instrumen. Ini akan berguna ketika Bapak Ibu guru memberikan kuis ke siswa. Misalnya Bapak Ibu hanya membatasi hari ini sampai pukul ini, di sini akan kelihatan. Ini adalah tanggal dia menjawab, tanggal 13 April 2020, pukul berapa. Ya. Nanti akan ini kelihatan, ini timestamp-nya. Jadi tidak, orang bisa saja mengelikkan tanggal mundur pada instrumen itu, tetapi tidak akan bisa bohong dia ketika melihat data ini. Bahwa orang ini ternyata mengisi instrumennya tanggal sekian, pukul sekian. Baik. Sekarang memindahkan file ini ke laptop kita. Bagaimana cara menyimpannya? Klik file. Klik file, lalu unduh, download. Sebelah kanannya ada pilihan, apakah dalam bentuk PDF, dalam bentuk lain-lainnya. Karena kita ingin dalam bentuk Excel, maka klik aja Excel ini, thread. Simpan di mana? Oh, sudah langsung tersimpan di download ini. Nah, ini sudah masuk dia, ini Excel-nya ini. Ini dia. Saya buka. Kalau yang ini sudah tidak online lagi Bapak Ibu, yang tadi online ini. Yang ini online. Kalau yang ini yang saya buka sekarang ini tidak online. Oke, terakhir Bapak Ibu, terakhir bagaimana nasib instrumen kita ini, dia tersimpan di mana? Semua yang sedang kita kerjakan tadi, yang sedang dan telah kita kerjakan tadi, oleh sistem langsung disimpan di Google Drive kita. Kapanpun bisa kita buka, kita panggil kapanpun, dia akan tersimpan di Google Drive. Saya praktekkan sekarang, saya tutup ini. Pak Mus, sekalian nanti ya ada permintaan itu untuk short link Pak Mus. Iya. Ya. Siapa yang minta? Bu Sada. Oke. Mana dia? Google Drive.
Ah, ini. Ini dia Bapak Ibu tadi formulir pendataan BIMTEK. Formulir yang saya buat tadi ini, Bapak ingat judulnya ini dia. Kalau ingin buka lagi, tinggal diklik lagi. Nah, ini kan. Sehingga formulir yang sama bisa Bapak Ibu gunakan berkali-kali pada kondisi yang berbeda. Bapak Ibu jangan khawatir, ini pengantar secara umum. Nanti akan saya buatkan video sebanyak 7 komponen tadi, biar Bapak Ibu bisa menjadikan acuan dalam berlatih Google Form ini. Nanti Mbak Yun juga akan membuatkan bagaimana membuat kuis dan sebagainya. Ini kan maraton Bapak Ibu, sekali materi. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana cara membuat Google Shot, ya Bapak, maaf, short link ya. Tadi yang kita share adalah Ibu. Ini kan kalau kita bagikan ke grup WA, orang kan malas melihatnya karena terlalu panjang, Bapak Ibu. Ya. Tadi yang seperti yang saya share di bawah itu kan panjang sekali linknya. Nah, itu bisa kita pendekkan. Ya. Bisa kita ingat, diulang Bapak Ibu ya, yang dibagikan adalah link yang hasil klik dari tanda mata ini. Ya. Ya. Yang kita bagikan adalah instrumen yang siap diisi oleh responden. Maka linknya ini tinggal di copy saja linknya ini, thread, copy, di copy. Kemudian di-share ke grup-grup WA. Tinggal mereka klik, kan tidak perlu ngetik. Cuma ada kalanya kalau terlalu panjang itu merepotkan, maka dibuatlah short-nya, link yang pendek. Ya. Cara memendekkan link ada beberapa fasilitas. Itu adalah bit.do, kemudian bit.ly, yang terbaru yang kemarin saya pakai adalah si.s.id. Kita pakai yang bit.do, bit.ly. Bapak Ibu klik alamat ini. Ya. bit.ly. Ya. Atau langsung ditulis di sini bit.ly, enter. Kembali. Nah, sudah muncul. Masukkan linknya di sini. You have exceeded your quota. Nggak nampak Pak Mus. Oke, nanti aja saya buatkan video sendiri Yun. Oke. Oke. Bapak Demikian Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Halo. satu dari Pak. Halo, ada yang bertanya satu, Mas Mus, boleh? Oke, silakan. Pak Darmin, silakan Pak Darmin. Bapak Sudarmin. Halo, Pak Darmin. Halo, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.
yang dibacakan di chat itu adalah pertanyaan saya. Dan sekarang sudah dijawab. Oh gitu ya. Oke. Karena waktunya sudah mepet, nanti lewat video Nggih. tutorialnya aja nih Pak Darmin. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Siapa Bu Sadah tadi angkat tangan? Bu Galuh ini cuman speakernya kayaknya nggak aktif, jadinya saya nggak bisa unmute speakernya. Siapa lagi yang angkat tangan ya? Kayaknya itu aja sih Pak Mus. Di chat instruksinya sudah dibuat loh ya. Iya, ini ada banyak permintaan untuk mengulang, tapi nanti lewat videonya aja ya Pak Mus ya. Ya. Ya biar, oke. Nah, kayaknya udah nggak ada. Bu Sadah tuh, Bu Sadah. Bisa ada. Mana dia? Ya. Ada ya. Bisa ada, silakan aktifkan speakernya coba Bu. Nggak bisa ya? Mana bisa ada Mas Mus? Diklik aja ya, set partisipan. Kata jari satu. Oke, tunggu. Ya. Silakan Ibu, Usada. Makasih Mbak Yun. Sama-sama. Tadi di diagram-diagram itu Pak Mus saya lihat ada beberapa yang tidak muncul angkanya, labelnya. Di diagram-diagram itu apakah begitu atau memang mungkin bisa dimunculkan gitu? Berarti itu tidak ada sebentar. Oh, ada beberapa yang menggunakan diagram, ada beberapa yang tidak. Pertanyaan yang menggunakan diagram adalah pertanyaan yang mengumpulkan frekuensi. Ya, maksud saya di dalam gambarnya itu ada yang muncul datanya, ada yang tidak gitu loh. Bentar, kita cek lokasi. Misalnya yang mana ini Bu Sadah? Nah ini nih. Nah ini di bawah yang kabupaten, Nah ini kan yang ada yang tidak muncul datanya gitu loh. Misalnya ini ada kan tanda panah ini berarti dua halaman ini Bu. Tuh, misalnya 2, 3, 4, 5, 29,sekian %, gitu. Nah sementara yang orange atau yang hijau kan tidak ada angkanya itu karena gitu. Terlalu dia terlalu kecil luasnya, juringnya terlalu kecil untuk menuliskan persennya tidak cukup. Klik ini ada dia ini. Oh gitu. Ya, cuma memang kelemahannya di sana Bu Sadah, dia tidak bisa memunculkan banyak, sehingga perlu kita olah, tambahkan misalnya. Yang muncul adalah yang besar-besar saja ini, yang kecil-kecil itu tidak muncul. Ini kan? Ya, berarti gitu gitu. Oh, yang rata-rata kurang dari 10 ini kayaknya ya? Ya, yang kecil-kecil aja dia itu nggak muncul deh itu. Terus satu lagi sekalian, pertanyaan Bu Sada, tidak semua didiagramkan Bapak Ibu. Yang didiagramkan itu ketika pertanyaan itu mengumpulkan frekuensi, akumulasi Bapak Ibu. Contoh laki-laki perempuan itu kan berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Terus seperti ini nilai narasumber, berapa yang memberikan skor 5, berapa yang memberikan skor 3. Nah, itu kan mengumpulkan frekuensi. Maka langsung dia buat histogramnya oleh aplikasinya secara langsung. Cuma ini hanya ringkasan Bapak Ibu, sehingga mungkin informasinya tidak terlalu detail. Supaya detail, maka perlu mengolah sendiri file Excel-nya ini. Nah, file Excel-nya nanti ada sendiri Bapak Ibu pengolahan. Demikian Bapak Ibu. Untuk diketahui, kita akan melakukan Vicon sebanyak 2 kali. Ya. Kita akan melakukan Vicon sebanyak 2 kali. Mungkin nanti tanggal 20 untuk pembahasan yang lain masih tentang Google Form. Nah, di sela-sela minggu ini Bapak Ibu akan saya buatkan video dampingan untuk Bapak Ibu pelajari dan dalami, sekaligus menagih latihan Bapak Ibu sebagai tugas yang diperlukan
untuk mengumpulkan. Nah. Demikian, Mbak Yuyun ada lagi? Sebentar. Syarat tadi itu belum dijawab. Iya. Yang mana Bapak Ibu? Responden bersyarat itu kan misalnya untuk siswa, untuk orang tua gitu. Ya, nanti Bu Sada belum sampai ke sana. Belum. Oh, belum. Ya, dia kan. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan sih Pak Mus, tapi kayaknya waktunya sudah jam 10.45 kan, ini sudah 10.59, jadi sesi kedua sudah menunggu. Jadi nanti mungkin pertanyaan bisa disampaikan ketika sesi diskusi yang lewat WA ya Pak Mus ya? Ya, untuk diketahui Bapak Ibu, diskusi di WA itu kita atur jadwalnya setiap pukul 16 sampai pukul 18. Setelah di luar itu di komentar di WA itu kita tutup. Ya, tidak Bapak Ibu tidak meledak HP-nya. Nanti banyak yang mengirim lain-lain di luar konteks. Nah, jadi caranya kami berikan materi di WA, entah di video atau slide, Bapak Ibu pelajari apa yang diminta tugasannya. Kemudian pukul 16 sampai pukul 18 kita buka ruang diskusinya di sana. Saja tidak mengirimkan materi-materi di luar Google Form. Apapun itu Bapak Ibu, ya mau itu tentang agama tidak usah dikirim ke sana. Ya. Kalau uang boleh. Tetap melanggar itu Pak Mus. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ini pernah masih ada yang tidak lancar. Untuk itu Bapak Ibu mohon dipantau terus WA-nya, karena pola daring ini kan flip kelas Bapak Ibu, kelas terbalik. Bapak Ibu mudah nanti dijelaskan, kita kasih materi dan seterusnya. Namanya daring dalam jaringan, jadi semua fasilitas kita gunakan. Nah, kalau Vicon kan kalau terlalu sering habis pulsanya Bapak Ibu, karena ini butuh kuota yang agak besar. Ini kan video, maka kita atasi dengan diskusi di ruang WA. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus yang telah memaparkan materi terkait dengan yang pertama tadi manfaat Google Form, pengenalan tentang menu-menu yang ada di Google Form, praktek langsung penggunaan Google Form, sampai dengan menyebarkan instrumen lewat short link dan sebagainya. Dan insya Allah Vicon yang kedua akan kami laksanakan tanggal 20. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan dapat mengikuti kegiatan BIMTEK ini sampai dengan selesai, dan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, kami ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Nggih, padahal Bu Saada. Terima kasih Pak Mahfud, Tanggal 20. Rina. Banyak ini Pak Mus, pesertanya 70. Pak Mus. Terima kasih Bu Yuyu. Sama Ibu. Nggih. Insyaallah kami kirim manualnya. Yang bagian pojok kanan atas, bawah ada lift. Sebelah kiri. Ya, Bapak Ibu mohon lift dari meeting karena kami akan ke sesi berikutnya. Atau kalau enggak saya end meeting aja ya Pak Mus. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih semua kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.